Restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas salah satu isu penting yang berkembang di dalam dunia hukum, yaitu etika profesi advokat. Mengapa etika ini penting? Karena advokat bukan hanya sekedar pembela klien, tetapi juga penjaga keadilan dan penegak hukum yang berintegritas. Sebelumnya, silakan disimak pendapat dari Dr. Hamdan Zulfa, di mana beliau menanggapi pernyataan dari Menko Hukum HAM dan Imigrasi. Apakah advokat organ negara? Ini menjadi diskusi menarik karena pernyataan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi. Direspons dengan sangat marah oleh teman-teman banyak advokat bahwa advokat bukan organ negara. Bagi saya ini bukan ini isu yang sangat penting karena menyangkut organisasi advokat. Lalu kalau bukan organisasi negara, pertanyaannya, apakah advokat ormas? Saya kira tidak tepat juga dimasukin dalam ormas, karena advokat bukan ormas. Advokat adalah organisasi profesi yang khusus yang dibentuk oleh undang-undang. Maka memang advokat kalau dikelompokkan lebih dekat pada organ negara. Organ negara adalah organ yang menjalankan fungsi negara. Apakah fungsinya banyak atau fungsinya sedikit, hal terpenting adalah dia menjalankan fungsi negara atas atribusi yang diberikan oleh negara. Itulah sebabnya advokat adalah penegak hukum. Penegak hukum itu adalah juga alat negara. Jadi bagi saya, memang advokat itu organ negara. Pertama, dia dibentuk dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, dia menjalankan fungsi negara yang dulu sebelum undang-undang advokat dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu pengangkatan advokat, pemberhentian advokat. Nah, dengan undang-undang itu, ya, negara memberikan atribusi kewenangan kepada advokat untuk mengangkat advokat dan memberhentikan advokat. Kemudian memberikan fungsi kepada advokat sebagai aparat penegak hukum. Jadi dengan demikian, memang dia adalah organ negara, bukan ormas. Karena itu, organisasi advokat pada pokoknya tunduk pada undang-undang advokat, bukan undang-undang ormas biasa. Sama dengan Kadin. Kadin itu dibentuk oleh negara dengan undang-undang. Tetapi pembuatan aturan internal Kadin diatur oleh mereka sendiri. Karena itu organ negara ada dua. Ada organ negara yang pengaturannya oleh negara atau pemerintah, yaitu state atau government regulation. Kemudian ada organ negara yang pengaturan internalnya diatur oleh organisasi yang bersangkutan, yaitu organ negara yang self-regulation. Nah, ini contoh konkret ini. Organ negara yang self-regulation itu adalah organisasi advokat, kemudian juga adalah Kadin. Ya. Dan juga ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh negara yang lainnya, termasuk Palang Merah Indonesia. Karena itu ada dalam undang-undang, dan dibentuk dengan undang-undang. Karena itu sekali lagi, ada organ negara adalah organisasi yang menjalankan sebagian fungsi negara yang diberikan kewenangan oleh negara. Kalau dia ormas, dia menjalankan fungsi berdasarkan kehendak masyarakat yang mendirikannya, sesuai dengan spesifikasi tujuan dan latar belakang pendiriannya. Maka ormas tunduk pada undang-undang ormas, advokat tunduk pada undang-undang advokat yang dibentuk oleh negara. Dia adalah organ negara. Persoalannya sekarang ini adalah advokat ini memang harusnya satu. Nah, bagaimana satunya dengan jumlah organisasi yang sekarang ini banyak pada kenyataannya, itulah yang harus diupayakan. Seluruh organisasi advokat haruslah dewasa untuk bisa menyatukan dirinya agar organisasi ini benar-benar berwibawa sebagai organ negara. Jangan menempatkan diri sebagai ormas. Sangat rendah organisasi advokat itu ketika menempatkan diri sebagai ormas.
Saya kira itulah pandangan saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika profesi advokat adalah sekumpulan norma dan nilai moral yang harus dipatuhi oleh seorang advokat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh organisasi advokat resmi. Prinsip dasar etika advokat yang pertama, independensi advokat harus bebas dari tekanan baik dari klien maupun pihak lain. Yang kedua yaitu kerahasiaan, semua informasi klien harus dijaga dengan ketat. Yang ketiga, integritas dan kejujuran, tidak boleh berbohong atau memanipulasi fakta. Yang keempat, profesionalisme, advokat harus memiliki kompetensi hukum yang memadai. Permasalahan dalam organisasi profesi advokat di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu isu penting yang sering menjadi perdebatan, yaitu banyaknya organisasi advokat di Indonesia. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU 4 Romawi 2006, monopoli satu organisasi advokat dihapuskan, sehingga banyak organisasi advokat bermunculan. Namun, kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama, adanya perbedaan standar etika. Setiap organisasi advokat memiliki kode etik masing-masing yang kadang berbeda satu sama lain. Hal ini bisa menyebabkan ketidakkonsisten dalam penegakan etika profesi. Yang kedua, dualisme pengakuan advokat. Ada kasus di mana advokat yang diangkat oleh satu organisasi tidak diakui oleh organisasi lain. Akibatnya ada kebingungan dalam penegakan hukum, bahkan dalam pengadilan. Ketiga, persaingan tidak sehat antar organisasi. Beberapa organisasi advokat saling klaim sebagai yang paling sah, bahkan ada yang lebih fokus pada kepentingan kelompok dibanding menjaga profesionalisme advokat secara keseluruhan. Keempat, potensi penyalahgunaan profesi. Banyak organisasi advokat juga membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin mempermudah proses menjadi advokat tanpa melalui tahapan yang ketat. Akibatnya, kualitas advokat bisa menurun yang tentu saja merugikan pencari keadilan. Solusi. Dewan Kehormatan Advokat yang satu. Jika organisasi profesi advokat sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk disatukan, saya menawarkan ide gagasan yang merupakan sebuah solusi. Untuk mengatasi permasalahan ini, salah satu ide yang bisa diterapkan adalah pembentukan Dewan Kehormatan Advokat yang satu. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga tunggal yang menangani pelanggaran kode etik advokat, sehingga ada satu standar yang berlaku bagi semua advokat tanpa terpengaruh oleh organisasi profesi masing-masing. Dari ide gagasan tersebut, maka akan timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya, bagaimana struktur dewan ini? Jawabannya yaitu, komisioner berasal dari advokat itu sendiri, dipilih berdasarkan pengalaman dan integritas dalam profesi. Sementara, untuk urusan kesekretariatan, administrasi, dan keuangan dikelola oleh aparatur sipil negara. Sehingga lembaga ini tetap independen dan profesional tanpa adanya kecurigaan intervensi pemerintah dan kepentingan organisasi tertentu. Pertanyaan kedua yang mungkin akan timbul yaitu, bagaimana mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran etika? Nah, advokat yang melanggar kode etik bisa dikenakan sanksi mulai dari teguran, skorsing, hingga pencabutan izin praktik. Dengan adanya Dewan Kehormatan Advokat yang satu, sanksi ini bisa lebih efektif dan tidak tumpang tindih antar organisasi. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki peran yang sangat penting. Namun dengan kondisi saat ini, tantangan dalam menjaga standar etika profesi semakin besar.
Oleh karena itu, pembentukan Dewan Kehormatan Advokat yang satu bisa menjadi solusi agar kode etik advokat lebih terjaga, profesionalisme meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap advokat tetap kuat. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.